ternyata kursinya udah berubah arah. Kedengaran ada suara perempuan cekikikan. Si Tam nanya, kenapa? Lu tuh lihat apa? Ayu tuh nggak jawab, dia tuh langsung lari gitu. Selamat datang di Cecep, cerita-cerita para pekerja. Tempat kita ceritain kisah nyata di dunia kerja yang paling absurd, paling relate, tapi paling banyak pelajarannya. Jadi di part 1 nih, gue udah ceritain kisah mistis sebuah kantor yang ada di dekat Danau Sunter. Emang sih Danau Sunter tuh terkenal angker ya, Nat. Nah di sini gue mau lanjutin ceritanya yang lebih lagi, katanya sih yang gitu-gitunya lebih aktif lagi nih. Aduh, kayaknya kita perlu siapin mental nih workers, karena kayaknya akan lebih serem deh dari episode yang sebelumnya. Betul, kalau misalnya takut jangan nonton sendirian workers. Nah, kita mulai ya. Jadi kita balik lagi nih ke kisah kantor Sunter yang ternyata nggak pernah benar-benar sepi. Nah, di part sebelumnya kan kita udah ketemu nih sama kakek misterius yang nongkrong di ruang makan ya. Nah, malam ini kita lanjutin nih ke kejadian yang lebih intens. Oke, nah nih, kan terakhir kali Tam sama Ayu kan pulang nih. Dan bahas kejadian tuh kan. Nah pagi harinya dia bahas lagi nih kejadian waktu itu. Ayu tuh langsung nyebut nih tanpa ditanya. Kakek-kakek pakai baju koko putih kan? Aduh. Nah Tam tuh langsung kaget karena itu tuh persis sosok yang dia lihat. Dari situ tuh mereka tahu mereka berdua emang ngelihat hal yang sama. Gitu. Oke. Aduh serem sih itu. Nah, udah nih beberapa hari selanjutnya itu tuh nggak ada nih kejadian aneh lagi, Nat. Tapi hingga suatu sore Tam tuh harus lembur dan sendirian. Aduh, males. Nah itu dia. Nah ini kan lampu kantor tuh yang boleh nyala tuh masalahnya cuma lampu meja. Ruangan lain tuh gelap, bener-bener gelap. Nah jadi tuh Tam ya udah fokus kerja aja sampai pada akhirnya ceklak. Suara pintu kantor kebuka. Padahal masuk kantor tuh harus kita tuh scan ID gitu loh, Nat. Jadi kan nggak bisa ya sembarangan orang tuh keluar masuk gitu. Betul. Tapi tiba-tiba ceklek pintunya ketutup sendiri lagi. Waduh. Jadi bener-bener nggak ada orang masuk dan itu masalahnya itu tuh keulang sampai 2 kali. Gitu. Jadi kayak kebuka ketutup lagi gitu. Iya. Oh, oke. Gue sih nggak kebayang ya kalau itu kita berdua. Iya, apalagi kayaknya pintunya berat deh. Maksudnya Bentar Dila. Berarti mereka ini nggak nanya tuh ya sama security sebenarnya ada apa sih di kantor itu gitu. Nah itu dia. Mereka kayaknya saking takut ya juga udah nggak berani nanya gitu loh. Iya, kayaknya udah merinding disco duluan ya sih workers. Betul. Jadi mereka cuma bisa ngobrolin ya udah Tam sama Ayu aja gitu, berdua internal aja gitu. Oke, kita lanjut. Dari pintu kebuka ketutup sendiri itu, ya Tam lari tuh, dia langsung siap-siap pulang. Karena dia panik, dia turun tangga, lalu dia tuh sadar kalau HP-nya tuh ketinggalan. Ya udah, dengan terpaksa dia naik lagi dong ke ruangan. Dia ya ini asal lu tahu ya, dia tuh ganjel pintu pakai apar biar nggak ketutup gitu loh. Berat tuh. Terus Tapi masalahnya pas masuk, brak, pintu ketutup, aparnya mental. wah, gila sih. Nah itu dia. Gokil sih. Kayaknya merinding parah. Masalahnya, lu inget kan ruangannya kan nggak boleh nyala ya. Iya. Di situ ruangannya bener-bener gelap, sakarnya juga ketutupan papan tulis gitu loh, Nat. Jadi di belakangnya jadi susah gitu loh. Oke. Lagian kenapa nggak minta temenin ya? Nah itu dia. Kenapa sendirian banget Itu gitu? dia salahnya. Harusnya dia juga bisa nemuin tanda-tanda lah ya dari awal. Cuman ya mungkin udah nekat aja. Sampai pada akhirnya dia jalan pelan-pelan ke meja. Untungnya nih HP-nya tuh nyala, ada notif. Jadinya kan ada cahaya lah, betul. Tapi pas dia mau keluar, dia tuh ngerasa ada yang ngeliatin dari ruang server. Pas dia nengok, ada sosok wanita berdiri samar di balik rak server, mukanya pucet,
tatapan kosong, senyum tipis. So kayak lagi nunggu orang. Aduh, Guys. merinding bener-bener. Itu dia. Kalau Serem mungkin banget. penasaran itu gedung dulu bekas apa ya? Nah, itu kayaknya dia. banyak teori-teori sih di sini. Iya, kayaknya bakal banyak teori konspirasi deh abis ini. Betul. Terus dari situ Tam tuh lari tuh sekenceng-kenceng mungkin gitu, nggak mau noleh lagi. Dia tuh sampai turun tangganya tuh udah hampir jatuh gitu. Dia langsung kabur dari parkiran tanpa lihat spion. Pokoknya, bodo amat, gue mau langsung pulang gitu. Malam itu dia tuh yakin banget kalau sosok perempuan yang tadi dia lihat itu tuh yang suara cekikikan itu loh. Kalau inget di part 1. Nah itu dia. Nah lanjut. Besoknya nih, Tam itu cerita ke operator lapangan, yaitu namanya Pak Kas. Oke. Dan ternyata mereka tuh udah lebih dulu lah tahu tentang sosok ini gitu. Si Pak Kas itu ceritalah ke Tam. Pas lagi jaga malam, dia tuh lihat sosok wanita putih, rambut panjang, bergantung di pohon deket danau. Mukanya tuh berubah-ubah lah, kosong, ketawa, sedih. Pokoknya ya, kalian bayangin sendiri aja deh. Aduh, Tapi ngeri banget. yang paling parah, kakinya Pak Kas itu nggak bisa nih digerakin. Kayak seolah-olah tuh kayak lagi dipaksa untuk ya udah lo harus lihat gue gitu, ngeliat ke sosok itu. Serem banget sih, jujur. Apalagi kayak ini hantunya nggak cuma di daerah kantor gitu ya, maksudnya Ya, nggak cuma benar. di dalam gedung, tapi juga Di di mana-mana. sekeliling. Iya, di sekelilingnya juga. Ngeri Aktif banget sih. itu. Jujur. Sampai hari ini Nat, sosok wanita itu nggak pernah benar-benar diketahuin tuh siapa gitu. Ada teori juga kalau dia tuh korban yang dibuangnya tuh ke danau, makanya Danau Sunter ya terkenal angker juga gitu. Ada yang bilang juga dia penghuni lama sebelum kantor itu berdiri lah gitu. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu itu tuh sebenarnya tuh siapa gitu. Oke, masih tanda tanya lah ya istilahnya. Betul. Tapi yang pasti kantor itu nggak pernah benar-benar kosong. Bahkan kalau lampunya dimatiin, ada yang tetap bekerja di balik gelap. Aduh, males banget kalau ada yang kayak gitu-gitu. Ih, Nah, jadi ceritanya baru sampai sini aja tentang kantor yang ya lokasinya deket Danau Sunter lah. Kalian bisa cari Danau Sunter itu seangker apa sih gitu. Sebenarnya gue juga baru tahu sih dari cerita Kaskus ini gitu, dan ternyata ini pun juga kisah nyata gitu loh Nat. Jadi pastinya menurut gue banyak lagi cerita-cerita kisah nyata yang mistis tentang ya seputar dekat-dekat Danau Sunter itulah. iya, dan menurut gue sih ya, dari cerita ini kita juga bisa ngambil kesimpulan atau pelajaran kalau jangan lembur sendiri. Betul. Gitu. Kalau misalnya harus lembur minimal berdua, atau bawa aja nggak sih kerjaannya ke rumah atau ke Iya. kosan gitu. Kayaknya lebih aman deh. Betul, sekarang kan juga bisa WFC, WFA gitu. Jadi mending lo kayak ke coffee shop atau ya kalau gue sih kayak ke rumah lu sih Nat. Betul. Nah, kalau nih kamu punya cerita seru nih soal dunia kerja, mulai dari cerita lucu, ya drama cinta di kantor, kisah mistis juga, atau ya ada skandal gitu, kalian boleh ceritain nih, spill lah ke kita. Nah, langsung aja DM ke Instagram @workerspedia atau ke email kita ceritapekerja@workerspedia.id. Siapa tahu cerita kamu tuh bisa jadi bahan konten kita berikutnya ya Nat. Betul banget lah. Dan kalau kamu mau tahu seputar dunia kerja, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, cek Instagram kita di @workerspedia, terus cek juga website kita di workerspedia.id. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.